Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Narsalan Hermawan. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan mempresentasikan singkat sejarah Kerajaan Kediri. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berdiri sejak tahun 1045. Kerajaan besar ini runtuh pada tahun 1222 Masehi. Selama 177 tahun berdiri, ada 8 kerajaan yang berkuasa. Salah satunya adalah Raja Sri Aji Jayabaya yang membawa Kediri pada zaman keemasan. Bahkan, beberapa ramalan Jayabaya terbukti kebenarannya di masa sekarang. Pada akhir November 1042, Airlangga terpaksa membelah wilayah kerajaannya karena kedua putranya yang memperebutkan tahta. Putra yang bernama Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat bernama Panjalu yang berpusat di kota baru yaitu Daha. Sedangkan putra yang bernama Mapanji Garasakan mendapatkan kerajaan timur bernama Janggala yang berpusat di kota lama yaitu Kahuripan. Berikut materi kedua yaitu kehidupan sosial budaya Kerajaan Kediri. Dalam buku Chojukua dikisahkan pada saat Kerajaan Kediri berjaya di Pulau Jawa. Penduduknya menganut dua agama yakni Buddha dan Hindu. Masyarakat Jawa dikenal sangat berani dan emosional. Waktu yang ada digunakan warganya untuk mengadu binatang. Masyarakat sudah mengenal mata uang yang terbuat dari campuran tembaga dan perak. Kondisi masyarakat Kediri sudah teratur, penduduknya sudah memakai kain sampai di bawah lutut. Rambut diurai serta rumahnya bersih dan rapi. Dalam perkawinan, keluarga pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas. Orang-orang yang sakit memohon kesembuhan kepada dewa dan Buddha. Oke, next materi berikutnya yaitu kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. Kediri merupakan sebuah kerajaan agraris dan maritim. Sebagian masyarakat yang hidup di pedalaman menggantungkan hidupnya dari bertani. Hasil dari bertani warga pedalaman sangat melimpah karena kondisi tanah Kerajaan Kediri yang sangat subur dan hasil yang sangat melimpah ini, masyarakat Kediri hidup makmur. Sementara masyarakat Kediri yang ada di pesisir hidupnya bergantung pada perdagangan dan nelayan. Pada masa Kediri, perdagangan dan nelayan sudah maju pesat. Para pedagang dan Kediri sudah melakukan hubungan dagang dengan Kerajaan Maluku dan Sriwijaya. Kerajaan Maluku dan Sriwijaya, dua kerajaan besar di Nusantara pada zaman tersebut. Arus lalu lintas antara warga pesisir dan pedalaman menggunakan arus lalu lintas perdagangan sungai besar di Kerajaan Kediri yakni Sungai Brantas. Next selanjutnya yaitu perkembangan sastra Kerajaan Kediri. Zaman Kerajaan Kediri, karya sastra berkembang sangat pesat. Banyak sekali karya sastra yang dihasilkan pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Bahkan pernah memerintahkan Empu Sedah untuk mengubah kitab Bharatayuda ke dalam bahasa Jawa kuno. Namun, karena belum selesai, pekerjaan ini kemudian dilanjutkan Empu Panuluh. Dalam gubahan dari kitab Bharatayuda tersebut, nama Jayabaya disebut beberapa kali sebagai bentuk sanjungan terhadap raja mereka. Kitab kuno tersebut berangka tahun dalam bentuk candra, sangka, sangakuda, suda, candrama tahun 1079, Saka atau 1157 Masehi. Empu Panulu juga menulis kitab Jatu Kacasraya dari Hariwangasa. Next selanjutnya yaitu masa kejayaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan saat pemerintahan Raja Jayabaya.
daerah kekuasaannya semakin meluas. Dimulai dari Jawa Tengah, meluas hingga hampir seluruh Pulau Jawa. Pengaruh Kerajaan Kediri tidak hanya dirasakan di daerah Jawa saja, melainkan menyebar hingga ke Pulau Sumatera yang merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kediri mengalami masa keemasan pada pemerintahan Sri Aji Jayabaya. Dalam catatan Chu Fanci menyebut Jawa adalah maharaja yang memiliki beberapa wilayah jajahan, yakni Pahuayuan atau Pacitan, Maktung atau Medan, Takpeng, Tumapel, Malang, Hining atau Dieng, Jungyalu atau Hujung Galuh, sekarang Surabaya, Tungki atau Jengki, Papua Barat, Tangka atau Sumba, Huang Macu atau Papua, Mali atau Bali, Ulun atau Gurun, mungkin Gorong atau Sorong di Papua Barat atau Nusa Tenggara, Tanjung Wulo atau Tanjung Puro di Borneo, Tiwut atau Timur, Pingyai atau Banggai di Sulawesi, dan Wunuku atau Maluku. Selanjutnya, runtuhnya Kerajaan Kediri. Sayang sekali, selepas kepemimpinan Raja Jayabaya, Kediri mengalami kemunduran. Masa pemimpin Raja Kartajaya, kejayaan Kediri runtuh. Keruntuhan ini karena adanya pertengkaran dengan kaum Brahman. Brahmana menganggap Kartajaya telah melanggar agama dan memaksa menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana meminta perlindungan ke Ken Arok, seorang Akuwu dari Tumapel. Perselisihan ini semakin memuncak dan ditandai dengan pertempuran di desa Ganter pada tahun 1222 Masehi. Dalam pertempuran ini, Kertajaya dikalahkan Ken Arok, dan pada masa inilah kejayaan Kerajaan Kediri berakhir. Namun masa ini belumlah benar-benar berakhir. Kediri masih bisa dikembalikan atau bangkit di bawah pimpinan Raja Jaya Katuang. Namun kebangkitan ini tidaklah lama, karena setelah Jaya Katuang dikalahkan oleh tentara Mongol dan pasukan Raden Wijaya dari Kerajaan Singasari, Kediri benar-benar hancur dan tidak pernah terdengar beritanya lagi. Sekian singkat sejarah Kerajaan Kediri dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.